wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Sayyidul Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud Probolinggo, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Putra Putri Kebonsari Malang, dan santriwati yang semoga selalu mendapatkan naungan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini langsung saja kita secara mendadak kedatangan tamu agung. Tamu tak diundang kata beliau. Jadi beliau memang mestinya setelah Isya ini mengisi acara di Masjid Al-Mubarakah di Bumi Ayu dalam rangka milad yang pertama Majelis Rindu Rasul asuhan dari Ustadz Salim Nur Sukun. Dan ketika kami sampaikan kepada keluarga, khususnya kepada Umi, di mana beberapa waktu terakhir setiap hari Umi selalu mengikuti pengajian beliau lewat channelnya, channel YouTube dan yang lain. Apakah itu Kampung Tarim yang pernah saya singgung kepada PN KB, ya, beliau Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud dari Probolinggo, guru, teman yang Masya Allah, ya, di antara banyak teman yang kami undang untuk hadir di pernikahan kami, yang hadir hanya beliau. Masya Allah. Akhirnya singkat cerita, Umi menginginkan untuk gimana, apakah bisa Habib Abdul Qadir diberi kesempatan untuk mampir ke sini. Kami sampaikan kepada Umi, ya kalau mendadak agak sulit Mi, ya, tapi kita coba saja sudah. Alhamdulillah, ternyata qadarullah, beliau keluar dari tol tadi belum ketemu dengan panitia yang akan didatangi, langsung beliau ingat mobil Al-Fakir, tanya ke Sherlock langsung, ya tiba-tiba maghrib secara mendadak datang dan diminta untuk memberikan sedikit nasihat kepada santriwati Nurul Ulum khususnya. Mungkin itu sedikit perkenalan kami. Beliau senior saya, beliau datang lebih dulu di Darul Mustafa, cuma pulangnya bareng, dan alhamdulillah beliau banyak membantu proses kepulangan Al-Fakir, khususnya dari mulai tiketing dan lain-lain. Beliau yang sangat membantu. Mungkin di antara pengajian-pengajian Al-Fakir yang sering kami ceritakan, salah satunya beliau ini yang sangat ya wis intine ngono ae suwe-suwe. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Enggak sebut kabeh. Halo. Punya mau teh. Loh, di sana di rumah. Oh, ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma akram wa ala ma tafaddal bi bi'thati sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajahu Allah. Amma ba'du. Sadatinal ulama al-aiza, para kiai, para bu nyai, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ulum. Mudah-mudahan para kiai dan para bu nyai Allah berikan kesehatan. Dan juga yang saya muliakan Ibu Nyai Khalifatuz Zahra, mudah-mudahan Allah berikan umur yang barakah,
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, selalu bisa membimbing para santri untuk semakin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Amin Allahumma. Dan juga yang saya muliakan akhirnya fillah, ini teman dekat saya di Hadramut, Gus Saifuddin Al-Asadi. Beliau salah satu teman dekat yang paling dekat, dekatnya dekat. Saya kalau sama ini nggak bahasa, dan biasa keplak-keplakan sudah kalau sama Gus ini. Jadi walaupun nggak diundang datang, saya nggak sungkan karena saya ngerasa beliau adalah teman dekat saya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Saya dulu di sana sering ngutang uang sama beliau, tapi alhamdulillah ketika pulang beliau juga pernah ngutang juga sama saya. Jadi ya, kurang jauh kalau nyindir ya, ngiling no. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin Allahumma. Makanya orang teman, dikatakan teman dekat itu, teman itu ada syaratnya. Syaratnya pertemanan itu, dengarkan, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Dicatat ya, apa yang saya sampaikan dicatat. Nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah air. Juga saya kasih air ini saya celupkan dengan, di sini saya punya rambutnya Guru Mulia Habib Umar. Kita masukkan, mudah-mudahan dikasih oleh Allah futuh wal munuh. Dicatat apa yang kita sampaikan. Nanti yang bisa jawab dari seputar ceramah saya kasih hadiah air. Mudah-mudahan yang minum ini Allah berikan al-futuh wal munuh. Bojone ganteng, bandel ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi nanti ada 3 pertanyaan seputar apa yang saya sampaikan. Ada 3 pertanyaan. Dari apa yang saya ceramahkan ada 3 pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah air. Juga pin. Juga nanti ada 3, 1, 2, 3. Pertanyaan ketiga nanti agak sulit. Yang bisa jawab saya kasih hadiah surban. Ini surban kalau dibuat tidur nggak mungkin bisa tidur. Bukan aja ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyaci nggih? Ojo hahu-hahu kok ditakoni gak iso jawab bareng. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan pertemanan itu kalau kepingin abadi, itu kata Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang ada di Gresik. Beliau mengatakan pertemanan yang abadi landasannya itu yang pertama adalah isqatul huquq, menjatuhkan hak. Saya tidak punya hak untuk mendapat keistimewaan dari Gusti. Ketika saya tidak mengharap hak saya tidak mengharap mendapatkan hak saya dari teman saya, di situ kita akan abadi berteman. Sekarang kan enggak, kok gak disopo? Kiriman kok gak dikei? Oleh kiriman kok dipanganan jeding, kan gitu. Nah, ketika kita menuntut hak, apa aku kok disopo? Kok gak didelok? Kok gak disenyumi? Kok nah, seperti ini nggak mungkin ada yang namanya persahabatan. Jadi kata Habib Abu Bakar, kalau kepingin bersahabatan itu abadi, harus saling menjatuhkan hak. Saya tidak punya hak dari itu. Yang ada, saya punya kewajiban. Dia teman saya, kewajiban saya nolong dia. Dia tidak ada kewajiban untuk saya. Nah, ketika saling teman memberikan 2 ini, maka persahabatan akan abadi. Amin Allahumma amin. Dan juga yang saya muliakan Al-Ustadz Muhammad Haris Ubaidillah, mudah-mudahan Allah berikan umur yang barakah, ilmunya manfaat. Dan juga Gus Muhammad Iqbal Al-Falah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur yang barakah, ilmunya manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Ayo kita ngaji sebentar, dicatat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nikmat yang paling besar ketika kita diberikan oleh Allah nikmat untuk mencari ilmu. Ini nikmat yang paling besar. Kenapa? Dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina, tinggi. Orang kalau punya
Orang kalau punya ilmu. Makanya dapatkan Imam Syafi'i beliau mengatakan, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Man la yuhibbul ilm, siapa orang yang enggak suka dengan ilmu, enggak cinta dengan ilmu, la khaira fihi, enggak ada kebaikannya. La khaira fihi, enggak ada kebaikannya. Ini minuman enggak ada manfaatnya, enggak ada kebaikannya. Diminum ya enggak anu. Kalau enggak ada kebaikannya, buat apa? Makanya orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali adalah orang yang tidak mencintai ilmu. Maka kata Imam Syafi'i apa? Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Fala takun bainaka wa bainahu. Maka jangan sampai ada hubungan antara kau dan dia, persahabatan, ma'rifah, kenal sekalipun jangan. Kepada siapa? Kita nggak boleh kenal. Kepada orang yang tidak punya ilmu. Karena pusat daripada masalah di dunia ini adalah al-jahlu. Bodoh. Penyebab kemaksiatan itu ada 3. Penyebab kemaksiatan ada berapa? 3. Yang pertama adalah bodoh. Kenapa orang itu terkadang berzina? Karena bodoh. Kalau dia tahu bahayanya zina, demi Allah mimpi zina dia nggak mau. Kenapa? Man zana zuni walau ala wastibdari. Siapa orang yang pernah berzina, anak cucunya akan dizinai walaupun di dalam rumahnya. Artinya apa? Kebodohan. Orang minum minuman keras. Kenapa orang minum minuman keras? Bodoh. Kalau dia tahu bahayanya, Allah melarang minum minuman keras. Di antara penyebab orang yang mati dibalik dari kiblat. Orang kalau mati kan diarahkan kemana? Ke kiblat, ya kan? Nah, diarahkan ke kiblat. Ada 2 hal yang membuat orang itu dibalik dari kiblat. 1, orang yang minum minuman keras belum tobat, mati dulu. Kedua, orang yang ragu dengan rezekinya Allah. Kalau mati, walaupun diarahkan kiblat, sudah ditutup, dibalik sama Allah. Artinya apa? Orang melakukan kejelekan karena ada orang tuanya ngangkat suara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala takul lahuma uffin. Uff itu apa? Uff itu kata ulama kalimat kayak gini. Ya. Nduk, tukok no terasi. Enggak level. Aku dikon tukok terasi. Elu karo lek aku iki wis hafal zubat. Ngono toh. Itu uff kata Sayyidina Ali, seandainya ada kalimat yang lebih ringan dari uff, Allah akan sebutkan. Artinya sudah paling ringannya kata-kata dan itu paling kasar kalau diucapkan kepada ibu. Uff, apalagi pakai suara, apalagi pakai melotot, apalagi pakai gerakan mulut dan yang lainnya. Maka dari itu, kenapa orang durhaka dengan orang tua? Karena penyebab kemaksiatan ada berapa? Apa yang pertama? Yang kedua, penyebab orang itu bermaksiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua penyebabnya adalah karena syahwat, karena nafsu. Nah, nafsu itu yang makanya Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, orang kalau ingin mengendalikan hatinya harus megang 2. Siapa orang yang kebobolan di 2 ini tidak akan bisa menjaga hatinya walaupun dia di tempat yang mulia, walaupun di pesantren, walaupun di mana. Apa? Mata dan juga telinga. Siapa orang yang tidak bisa menjaga matanya, setelah dilapor di hati, hati memerintahkan anggota badan melakukan apa yang dilihat mata, kebaikan ataupun kejelekan. Yang kedua adalah telinga. 2 ini adalah pintu penting untuk masuknya ke dalam Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, penyebab kemaksiatan. Apa penyebab kemaksiatan yang ketiga? Yaitu adalah ajakan teman. Ajakan teman. Makanya hati-hati. Terkadang sudah teman itu ada yang 2. Ada teman yang benda mati, benda hidup. Di antara teman yang benda mati, apa ini? Handphone apa HP? HP. Bukan handphone. Sama. Lain kayaknya dalam penyebutan. Dengarkan, ini penyakit. Mana kadang-kadang dengerin.
Terkadang seorang santri itu terburu, pengen punya ini yang dengarkan. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bil hirman. Siapa orang yang kesusu kepada sesuatu yang belum waktunya, jadinya rusak. Berapa banyak santri di sini ngapalkan kitab, pulang minta HP, dikasih HP, mondok setahun hilang 1 bulan di bulan puasa gara-gara HP. Jangan, ada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Oke? Allahumma shalli ala Muhammad. Masih ditelok ya wati aku Gus. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, teman. Dengarkan, kalau kalian pesantren jangan teman dengan orang yang nggak pesantren. Nggak boleh berteman, bukan tidak boleh, takut ke bawah. Nabi sudah ngingatkan apa? Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama temannya loh. Anil mar'i la tasal fasal an qarini innal qarina bil muqarini yaktabi. Orang itu nggak usah ditanya hafal kitab apa, bisa megang hafal Quran apa, juz berapa, nggak usah ditanya, tanya temannya siapa. Kalau temannya jelek, maka dia menjadi jelek walaupun dia orang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam. Sehat punya. Kemarin lihat TV, sekarang live langsung. Iya, saya terus Makanya gak esok turu aku didelok terus. pokoknya saya ingin ke sana loh sama keluarga. Siap. Kapan pokoknya kapan? Dipindah aja ke belakang. Enggak. Iya. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Om ya. Jadi apa namanya penyebab kemaksiatan ada berapa? Iya. Apa yang pertama? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Ajakan Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Beliau pernah mengatakan, apa katanya? Man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fa huwa minal asyrar. Man jalasal asyrar, siapa orang yang duduk dengan orang jelek, wa in kana minal akhyar, walaupun dia orang baik, maka apa? Fa huwa minal asyrar. Orang itu dihitung sebagai orang yang apa? Seorang yang jelek walaupun dia orang baik. Kecuali kalau sudah mumpuni punya ilmu. Kita lihat putri-putrinya Umma ini, terjun ke mereka orang-orang yang mabuk. Kenapa? Mumpuni punya ilmu. Lah sampeyan sik mondok koncoan be arek-arek sing kemen delen-delen wes bablas angin. Akhirnya apa? Pulang ke pesantren. Apa ciri wong Jawa lek anu? Leter ciri wong Madura, leter apa ciri wong? Ngalem. Ngendel, endel apa endel? Apa endel? Udahlah. Iya. Ngalem. Ya wis pokoke iku wis. Iki gak ono Madura ta rek? Banyak. Banyak. Berapa orang? Coba angkat tangan yang orang Madura. Kon iso apa basa Madura? 1, 2, 3, 4, mek 5. Ndak tangane 5 ini. Ya, terima kasih. Allahumma shalli Muhammad. Paham ya? Ya akhir. Jadi hati-hati ya, teman, hati-hati dengan teman. Orang duduk dengan orang jelek, maka dia akan menjadi jelek walaupun dia orang yang baik. Hati-hati. Pulang, hati-hati. Hati-hati. Teman, HP itu ada sama-sama teman. Bahkan HP ini lebih bahaya. Saya punya anak umurnya sekarang sudah 8 tahun, tidak pernah megang HP. Tak belikan TV YouTube, lihat bersama. HP tidak boleh. Kenapa? Kata guru saya Habib Umar, di Eropa, tahu Eropa? Alun-alun ngidul. Omeyuk pa iku.
Dikatakan di Eropa itu ada rumah sakit khusus menangani daripada ketercanduan terhadap HP. Karena ini. Makanya hati-hati ya, dijaga. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi penyebab kemaksiatan tadi ada berapa? Ada 3. Nah, ayo apa namanya orang yang tidak cinta ilmu maka tidak ada kebaikannya. Nah, nikmat yang besar kalian seorang wanita. Nikmat yang besar. Apa nikmatnya? Ketika Rasulullah bersabda, Fatimatun bid'atun minni. Kata Rasulullah, Fatimatun bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dari aku. Apa artinya? Siapa saja wanita yang menyerupai daripada Sayyidatuna Fatimah berarti menyerupai daripada Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad. Karena sebagian wanita itu bingung bagaimana caranya meniru Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu lelaki, kita wanita, bagaimana cara menirunya? Maka disitulah dibuat Ummahatul Mukminin dan juga Sayyidatuna Fatimah ketika Rasulullah mengatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dari aku. Yang menyerupai Fatimah berarti menyerupai aku, kata Rasulullah SAW. Saya kalau duduk sama Gus Din ini ingat ketika di Hadramut, saya akan sedikit terangkan tentang bagaimana sih kita ngintip wanita tarim itu ya apa. Bukan Gus Din yang ngintip, kita. Kalau di tarim itu saya ditanya, apa sih Beb hebatnya kota Tarim daripada kota yang lain? Yang paling gampang satu di kota Tarim itu. Kita kalau ke daerah manapun di atas dunia ini, dari Indonesia kemanapun, itu kita seperti pergi ke Indonesia 30 tahun yang akan datang. Mau ke Mekah, wah Indonesia 30 tahun yang akan datang kayak Mekah. Baru gak mau kayak Mekah, kecuali ke Yaman. Kalau kita ke Yaman, kita kembali kepada zamannya Bung Karno. Gak ono lampu, gak ono wong wedok. Pernah dulu wong wedok nang ngono? Gak ada. Keliwer-keliwer gak ono. Kenapa? Itulah istimewanya yang membuat kota Tarim itu sangat istimewa. Allahumma shalli Muhammad. Kalau mau cerita kota Tarim lain waktu ini kan gak niat ceramah iki, ketepaan boleh dikeimangan Mbak Gundin terus dikongkon ceramah Mbak Gustin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, istimewanya wanita kota Tarim. Dikatakan di Tarim itu ada istilah. Ingat-ingat istilahnya, peribahasa. Apa peribahasanya? Kam min gussatin afdalu minal lihya. Kam min gussatin, gussa itu gelung rambut. Kam min gussatin afdal minal lihya. Berapa banyak gelungan rambut lebih baik daripada janggut. Daripada apa? Artinya apa? Berapa banyak seorang wanita lebih afdol daripada orang laki. Kita kaji sekarang bagaimana bidadari-bidadari yang ada di kota Tarim. Allahumma shalli Muhammad. Ini kurang 5 menit sudah nih. Terus. Allahumma shalli Muhammad. 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari wanita kota Tarim. 5 pelajaran. Ini ditiru. Paham ya? Allahumma shalli Muhammad. Apa yang pertama? Yang pertama adalah misal fil ibadah wal mujahadah. Wanita kota Tarim adalah contoh bagi orang yang ingin beribadah, bermujahadah. Kiblatnya contoh mereka wanita kota Tarim. Kita lihat bagaimana ibadahnya di kota Tarim. Di Tarim itu ada seorang wanita namanya Ummu Hani. Siapa namanya? Ummu Hani. Ada yang namanya Ummu Hani? Coba angkat tangan. Si Cito, tak kasih air. Mudah-mudahan Ummu Hani barokah, rezekinya barokah. Jadi perempuan yang soleha bisa nyampe ke kota Tarim. Allahumma ftah alaiha futal arifin alima ilma ta'wil wa ihdiya ila sabil. Al-Fatihah. Apa kabeh digenti jenenge Ummu Hani iki?
Ojo nangis, aku nangis kon. Aku kok nangis pisan loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada seorang wanita yang bernama Ummu Hani Al-Junaid. Apa maksudnya? Ummu Hani Al-Junaid ini abah beliau, ayah beliau nggak punya anak laki. Ayahnya nggak punya anak laki, punya anak perempuan. Islam itu yang angkat perempuan. Nanti satu saat kita ceritakan, aku mampir meneng, ngasar meneng. Abahnya Ummu Hani mengatakan, binti Mahani khairun min asyra rijal. Anakku Ummu Hani ini lebih baik, lebih aku banggakan daripada 10 anak laki. Aku kalau disuruh milih punya 10 anak laki atau putriku Ummu Hani, aku milih Ummu Hani. Kenapa? Karena hababa Ummu Hani itu kalau sholat duha baca Quran 10 juz. Berapa juz? Berapa juz? Paling kuat santri Nurul apa namanya? Nurul Ulum paling 2 juz. Juz apel mbek juz melon. Ini 10 juz sholat duhanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada juga seorang wanita namanya Syekhah Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishaqi. Kalau perempuan, kalau di sini namanya kan Bu Nyai. Kalau di sana itu namanya Syekhah. Syekhah itu panggilan seperti kalimat Bu Nyai. Namanya Bu Nyai Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishaqi. Wis tak jeruk Fatimah, akeh sing jenenge Fatimah. Akhirnya ngumbianku gimana gini. Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishaqi. Beliau ini seorang wanita. Beliau adalah bukan seorang syarifah, tapi suami beliau adalah seorang habib. Beliau adalah istrinya Al-Habib Hasan Al-Attas. Istrinya siapa? Punya putra namanya Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad. Mungkin satu saat kalian pernah dengar kalimat Mashhad. Di kota di Hadramut ada namanya tempat namanya Mashhad. Itu adalah tempatnya Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini ibunya namanya Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishaqi. Selalu pakai baju sholat, rukuan. Bajunya baju sholat seperti itu. Dan juga di tangannya selalu ada tasbih. Ini apa Syekhah Fatimah ini. Sampai dikatakan beliau kalau suaminya datang pakai baju roko gitu. Kalau suaminya datang, tahu suaminya hari ini datang, beliau dandan koyo kemanten. Dandan koyo kemanten, bengesan abang, kuning, coklat. Pokoknya kalau tulisan lampu merah ngono tok wis. Dandan ayu ketika suaminya datang, alakal hajah, apa kau punya hajat? Kalau suami mengatakan aku capek, maka si istri izinkan aku beribadah ke kamar mandi, dibersihkan kemudian beribadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pelajaran wanita tarim kita berikan ada berapa? 5. Yang pertama contoh untuk beribadah dan bermujaha. Yang kedua, yuhibbul ilm wa ahlul ilm. Mereka wanita kota tarim itu sangat cinta ilmu. Makanya wanita itu harus lebih punya ilmu daripada seorang lelaki. Wanita harus lebih punya ilmu daripada seorang lelaki. Ada 4 sebab kenapa wanita itu harus memiliki ilmu lebih dari orang laki. Tapi kalau diperpanjang ini panjang, nggak selesai-selesai. Lain waktu insya Allah. Mereka wanita kota tarim sangat mencintai ilmu. Dikatakan dulu ada satu desa di Hadramut. Di Hadramut di daerah Doan. Daerah apa? Doan. Daerah Doan. Doan itu tempat terkenal di situ apa namanya? Madu. Madu yang namanya Doan. Kan ada lagunya Minat ya asal Doan. Asal Doan itu tempat produksi madu yang paling bagus di daerah namanya Doan. Dikatakan bahwasannya di daerah Doan itu ada sebuah daerah, sebuah desa. Ada sebuah daerah namanya Subeh. Di daerah tersebut
ada seorang wanita, ada sekelompok wanita masih gadis. Di sana itu kebiasaannya 40 gadis menghafalkan kitab Al-Irsyad li Ibn Muqri. Kitab Irsyad, VG tebel kitabnya, dihafalkan. Ada 40 gadis yang hafal kitab Irsyad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta dengan dan ula. Sampai di kota Tarim, di mana di daerah Tarim itu ada seorang wanita, dia ini dulu kan nggak ada fotokopi. Ada kitab Saranya Minhaj 8 jilid ditulis pakai tangannya sendiri sambil nyusui anaknya. Kalau sekarang kan enggak ya, nyusui anak bedelok Facebook. Ngevlog. Ini enggak, nyusui anak sama nulis kitab. Enggak ada fotokopi dulu, minjem kitab ditulis. Di akhir dia mengatakan, kalau ada tulisan yang kecoret atau alif yang jatuh atau kelebihan alif, saya minta maaf karena pada saat itu saya sedang nyusui anak saya. Subhanallah, nyusui anak, nyusui ilmu. Wanita dulu. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ada juga seorang wanita di kota Tarim, namanya Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Ini terkenal dengan sebutan Robi'ah Adawiyahnya Hadramut. Kalau ada pertanyaan siapa Robi'ah Adawiyahnya Hadramut, Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Ini orang awam, bukan keturunan orang soleh. Robi'ah ini suka ngaji. Ada kiai di masjid itu, tempat perempuan dilainkan, ngaji ditulis, diamalkan, ditulis. Sampai satu malam Syekhah Sultanah ini mendengarkan suara. Apa suaranya? Mintalah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ya apa yang Engko bengi ada suara, mintalah Allah akan kabulkan. Ngelek nang Google, apa ya sing enak. Ini ndak, ketika dapat suara kayak gitu langsung pergi ke gurunya besoknya pergi ke gurunya, guru aku mendengarkan suara seperti ini, kalau memang itu kenyataan apa yang harus aku minta? Apa kata gurunya? Tidak ada kenikmatan di dunia yang melebihi daripada berjumpa dengan Rasulullah secara yaqadha. Akhirnya beliau meminta bertemu Nabi secara yaqadha, sampai dikatakan oleh Syekh Syawab, idza bagha ilmul akhbar ja'ahun nabi wastidar. Jika dia menginginkan kabar sesuatu, Nabi datang di kamarnya. Syekh Sultanah masuk ke kamarnya. Ada orang, Syekh Sultanah mau nikahkan anak saya, hari apa bagusnya? Tunggu saya tanyakan Nabi. Masuk ke kamar ditanya, ya Rasulullah, ini mau menikah hari apa? Oh, hari Senin. Ya, Syekh Sultannya tanyakan sama Nabi, saya mau bangun rumah, hari apa enaknya? Tunggu saya tanyakan kepada Nabi. Masuk ke kamar Nabi langsung hadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga saya pernah di zaman saya sama Gustin, ketika saya masih di sana, radio di Darul Mustafa itu pernah dimatikan sama pemerintah. Radionya mati. Habib Ali bin Abu Bakar pernah cerita. Dulu radionya Habib Umar ini pernah mati, mungkin ya kesalah paham atau fitnah atau apa, ya biasalah rintangan dakwah, sehingga dimatikan. Wanita yang ada di kota Tarim itu sedih semua, nangis. Sampai cincinnya, antingnya dibuka, ngomong sama suaminya, suamiku, aku punya anting, ini mas kawin yang kau belikan dulu, tolong kasihkan sama Habib Umar. Aku takut radio itu nggak nyala gara-gara Habib Umar nggak punya uang. Kamu tahu suamiku, aku dapat ilmu dari radio ketika aku goreng, nyuci-nyuci, aku dengarkan karena Habib Umar selalu live. Tahu kalau wanita Tarim suka ngaji, dibuatkan radio sehingga pancaran bisa nyampe ke rumah mereka. Ini cinta ilmunya mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang kedua. Yang ketiga. Campur Gus. Ya apa? Yang ketiga. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa mereka? Apa yang bisa kita contoh? Apa yang tadi? Yang kedua ya? Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang ketiga? Yang ketiga daripada adalah masna'ul aulia. Masna'ul aulia. Pabriknya wali. Wanita Tarim.
pabriknya penduduk kota Tarim itu karangan kitabnya sedikit, baru-baru ini aja. Dulu adanya kitab itu di zaman Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Habib Abu Bakar Sakran ini sing yang ngarang wirid Sakran. Ini putranya Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Baru ada kitab. Ditanya, wahai kalian ulama Hadramut, kalian alim-alim, kalian hebat-hebat, kenapa nggak ngarang kitab? Mereka mengatakan, nahnu la nu'alliful kutub walakin nu'allifur rijal. Kami nggak nyetak kitab, kami nyetak wali. Di Tarim ada Habib namanya Habib Abdurrahman As-Seqaf. Habib Abdurrahman As-Seqaf ini 13 anaknya semuanya wali kutub. 6 wanita diantaranya satu namanya Maryam. Apa katanya? Bahwasanya seandainya wali kutub ada dari perempuan, anakku Maryam bisa jadi wali kutub. Tapi karena syarat daripada al-khitabah wali kutub itu syaratnya harus laki-laki, maka anakku dibawanya wali kutub. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tempatnya wali di sana itu, dan mencetak sampai dikatakan di kota Tarim itu mayuhammim syaribu illa wagodo mukashif. Nggak ada yang tumbuh kumis, anak kecil tumbuh kumis di kota Tarim kecuali sudah jadi wali. Gak tumbuh kumis kecuali jadi wali. Saya wis mati gak wali-wali. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang keberapa? Yang keempat, wanita kota Tarim adalah misal fil haya wal iffah. Contoh untuk apa? Daripada kiblatnya orang yang pemalu dan terhormat. Wanita kota Tarim itu pemalu dan terhormat. Itu wanita kota Tarim. Dikatakan wanita kota Tarim itu tidak keluar dari rumah kecuali 4 kali. Tidak keluar kecuali berapa kali? 4. Di 4 tempat ini. 1, ketika masih kecil sampai umur 10 tahun. Masih kecil itu perempuan-perempuan keluar masih kecil. Kayak gini kecil-kecil kayak Neng ini mencolot-mencolot kayak gini. Keluar kalau masih kecil kayak gini. Sampai umur 10 tahun. 10 tahun nggak boleh. Bahkan di sana anak kecil perempuan kalau sudah umur 10 tahun tidak boleh senyum kepada orang laki. Itu akhlaknya. Dan anak kecil laki kalau pengajian tidak dikasih minyak. Tanyakan ke Gus. Kalau ada pengajian bukhur sama minyak nggak dikasih anak kecil, dilewati. Kecil kayak gini kalau minyak gimana kan? Oleh duit dari mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama keluarnya apa? Mulai kecil sampai umur 10 tahun. Yang kedua, kapan? Ketika menikah. Kalau sudah menikah kan diambil sama suaminya baru keluar. Yang keberapa? Yang ketiga, ketika perkara sangat penting. Ketika perkara sangat penting dan waktunya antara maghrib dan isya. Perempuan Tarim itu keluarnya kapan? Antara maghrib dan isya. Ketika si anak ini perempuan ini mau keluar antara maghrib dan isya. Kenapa maghrib dan isya? Karena maghrib dan isya pada waktu itu tidak ada satupun orang laki keluar dari masjid, sehingga nggak ada yang lihat seperti itu. Dan yang keberapa? Yang keempat, ketika mati. Ketika apa? Mati metu bisa. 4 ini wanita kota Tarim keluar. Kalau sekarang alhamdulillah anak-anak ini masya Allah sehari 40 kali metu nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang kelima? Wanita kota Tarim adalah madrasah wa muallim. Wanita kota Tarim itu adalah sebagai madrasah dan pengajar. Madrasah sebelum madrasah adalah ibu. Nggak ada wali jadi wali kecuali terlahir dari 2 pangkuan. Pangkuan seorang ibu dan pangkuan seorang istri yang soleha. Nggak bisa jadi wali, nggak bisa jadi orang besar, nggak bisa jadi orang sukses kalau orang tidak berhasil daripada 2 pangkuan ini. Pangkuan ibu, doa, pendidikan ibu, penjagaan ibu ini. Yang kedua istri. Istri itu sangat penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sebenarnya banyak yang mau disampaikan, tapi karena saya harus
Ini sudah jam 8, takut ditunggu. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Sebelum saya tutup, saya kasih 3 pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan, nggak usah rame. Angkat tangan, nanti ditunjuk. Yang jawab salah, pindahin ke lain. Sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak usah saya atau apa, cukup angkat tangan. Kalau sudah jodoh nggak mungkin kemana, kalau sudah rezeki nggak mungkin kemana. Yang bisa angkat tangan, ditunjuk nanti. Pertanyaannya adalah, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang gampang apa yang sulit, guys? Apa? Sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Apa? Kok gak kesel mau tutup ya bang? Gak kesel. Aku lo kesel dulu. Apa memang tugasnya gitu terus? Apa? Apa yang bisa diambil daripada wanita Kota Tarim? Angkat tangan, jangan diturunkan. Angkat tangan yang tinggi. Umi yang nunjuk. Tunjuk Mi. Ditunjuk yang angkat tangan Mi. Yang mana Mi? Di tangan ini. Sing dukur tangan ini rek. Dekat-dekat ada, jauh ada Mi. Yang mana Mi? Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi. Siapa namanya? Dewi Wahyu. Apa? Dewi Wahyu. Dari mana? Batu. Batu Malang. Lu toko Batu. Apa jawabannya? 1. Contoh untuk beribadah. 2. Sangat mencintai ilmu. Apa yang pertama? Contoh untuk beribadah. Itu saja. Diam, yang lain diam, yang lain diam. 1. Dan mujahadah. Apa? Dan mujahadah. Contoh untuk apa? Bermujahadah. Menengah, Contoh untuk apa? Dan mujahadah. Apa? Contoh untuk apa? Ulangi. Beribadah dan untuk mujahadah. Yang kedua. Sangat mencintai ilmu. Itu aja. Ganti. Umi yang nunjuk, Umi. Kan aku seneng nih. Kalau salah dipukul sedikit Mi. Siapa namanya? Siapa Pak? Namanya Zaidah Fadia. Siapa? Zaidah. Zaidah Fadia. Dari Sengkali. di Senggali. Kali Malang. Katakan pasir. Pinggir Watu. Apa jawabannya? Diam yang lain nggak boleh ngasih tahu, jangan. Pertama, sebagai contoh untuk beribadah dan bermujahadah. Yang kedua, wanita Tarim sangat mencinta ilmu. Yang ketiga, Ganti Mi. Ayo. Siapa namanya? Dari Madinah. Arudem. dari mana? Madura. Madura mana? Goreng Sumenep ya. Apa jawabannya? Yang pertama, wanita Tarim itu contoh untuk beribadah dan mujahadah. Yang kedua, mereka sangat mencintai ilmu dan ulama. Ulamanya kurang tadi. Terus yang ketiga? Yang ketiga,
pabriknya para wali. Apa? Pabriknya para wali, pencetak para wali. Terus. Yang keempat, Satu. kiblatnya malu dan kiblatnya perempuan yang pemalu dan perempuan yang terhormat. Yang kelima. Yang kelima adalah madrasahnya dan pengajar. Ya. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Awas Gus, awas Gus. Iya, Lupin. Foto di foto Kon wae moto gak moto kon. Foto-foto cepet. Aku gak difoto rek. Ayo. Pertanyaan kedua. Sini Wi, daerah sini ya, daerah ya. Sing salah dipentung titik Wi. Pertanyaan kedua adalah sebutkan. Pertanyaan kedua adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi ada sebuah daerah yang wanitanya itu menghafal sebuah kitab. Pertanyaannya adalah daerah apa, berapa yang hafal kitab, dan kitab apa? Siapa yang bisa? Sini. Daerah Syubeh. Siapa? Syubeh. Pakai huruf apa? Daerah. Shin apa sin apa? Shin. Salah. Ganti. Ganti Mi, tunjuk Mi. Yang belakang Mi, belakang Mi. Siapa namanya? Daerah Syubeh. Pakai apa? Huruf apa? Sin. Apa? Sot. Pakai shot. Hah? Ya. Ya, betul. Berapa anak gadis? Tenang. Berapa anak gadis? 20 apa 30 apa? 40 gadis. 40 berapa? 41. 40 berapa? 40 saja. Atik saja. Enggak pakai saja. 40 gadis. 40 gadis. Kono kon. Ya, kitab apa yang dihafalkan? Kitab Irsyad. Karangan siapa? 1, Karangan. 2, Karangan. 2,5, 2/4, 2 kilo 2 on. Ganti. Gus Den sing nunjuk Gus, sing angkat tangan yang tinggi. Ini aja nunjuk aja aku. Mana Mi? Pundi Mi. Ya. Kasih Mi. Kitab Al-Irsyad bin Hizbil Al-Mukri. Kalangan siapa? Al-Mukri. Desanya apa namanya? Di desa di Hadramaut bernama Syubeh. Apa? Loan. Syubeh. Pakai huruf apa pertamanya? Sot. Akhirnya. Diam yang lain. Diam yang lain. Akhirnya huruf apa? Kho. Apa? Kho. Ya, betul. Berapa anak gadis?
40 hadis. Hafal kitab apa? Al-Irsyad. Karangan? Ibnu Mukri. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Miki Gus, Miki. Pertanyaan terakhir yang bisa dapat surban. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah, sebutkan, ada 2 pertanyaan. 1. Tak kira no sing soro. Pertanyaan pertama adalah, siapakah tadi sosok wanita yang suka pakai baju sholat, kemudian pakai bergelangkan tasbih? Itu sebutkan secara detail. Di antaranya siapa, itu istrinya siapa, ibu sopo. Itu yang pertama. Tenang. Belum. Pertanyaan kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Pertanyaan kedua adalah, sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tadi ada seseorang yang dia ini punya anak banyak. Habibnya itu siapa namanya? Anak lakinya berapa? Anak perempuannya berapa? Siapa yang bisa? Saya yang nunjuk. Kak Tego ini. Angkat tangan. Coba saya coba dari yang belakang dulu. Saya akan. Hah? Lha iki ana wong iki tak kene iki. Ya Allah. Coba yang paling belakang. Maju. Nih, cepet. Kasih antarkan. Ayo. Berdiri. Siapa namanya? Apa jenengmu? Namanya siapa? Asu Syakila. Dari? Lawang. Kok Lawang? Apa jawabannya yang pertama? Siapakah wanita yang tadi suka pakai baju ibadah dan pegangannya cuma tasbih? Nama perempuannya siapa? Syaikha Fatimah binti Abu Bakar al-Ishaqi. Ya. Itu punya putra siapa namanya? Ali bin Hasan al-Attas. Suaminya siapa namanya? Al-Habib Hasan al-Attas. Pertanyaan pertama betul. Cekelono rubung kok itu. Pertanyaan kedua. Siapa nama Habib yang tadi punya anak banyak? Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman Segaf. Berapa anak lakinya tadi? 7. Berapa? 7. Anak lakinya berapa? 13 anaknya Wali Kutub. Anak lakinya berapa? Anak lakinya berapa? 1. 6.
Loh, jangan lihat saya, lihat di bukunya. 7. Yakin? Ya. 1. Dilihat kitabnya. Tidak ditulis. 7 anak laki-laki kakak 6 anak perempuannya. 7 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Salah. Ganti. Oh? Benar. Mau dibenarkan apa gimana? Betul. Salah titik. Salahnya apa? Hah? Dapat air saja. Ganti. Angkat tangan yang tinggi. Join. Siapa namanya? Namanya siapa? Najwa Sania. Dari Duren. apa jawabannya? Dim, ya, temennya Dim. Ayo. Habib Abdurrahman Asgar. Yang pertama dulu. Siapa wanita yang suka pakai baju ibadah? Syekhah Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishabi. Putranya siapa namanya? Habib Ali bin Hasan Al-Atas. Suaminya? Habib Hasan Al-Atas. Habib yang punya anak banyak tadi siapa namanya? Habib Abdurrahman Asgar. Berapa anak lakinya? 13. 13 anak perempuannya? 6. Ya, betul. Tepuk tangan. Sudah. Ikut dibuka aja anunya. Mudah-mudahan barakah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ada pengajian, tapi terlambat. Iya. Kali tadi aku pengen dicelupi ya. Apa? Air. Langsung bisa dicelupi. Tak kasihkan buat Umi. Masih.